Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Mano bubang gama dhamma, mano seta mano maya, manasace pasanena, basatiwa karotiwa, tatonang sukamawati, cayaya anapayini ti. Pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Ketika seseorang berbicara, bertindak dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikuti, bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah lepas dari bendanya. Para Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Merupakan satu karma baik bagi kita. Di kesempatan malam hari ini kita kembali bersama menggunakan waktu untuk memperkokoh keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mengingat kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha. Dan pada kesempatan malam hari ini, kita akan menggunakan sebagian waktu yang kita miliki guna membahas Dhamma untuk memunculkan pengetahuan sehingga kita bisa menuntun diri kita ke arah yang lebih baik. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang ingin Bante sampaikan di kesempatan malam hari ini berkenaan dengan karma dan punarbawa, berkenaan dengan perbuatan dan kelahiran kembali. Kenapa hal ini penting untuk Ibu Bapak ketahui dari jauh-jauh hari? Karena kita semua pada dasarnya, sebelum kita mencapai akhir dari segala derita, sebelum kita menjadi seorang Arya, menjadi seorang Arahat, kita pada dasarnya masih mengalami kelahiran. Jadi kita ini pada dasarnya masih mengalami kelahiran. Dan Bante menyampaikan ini supaya Ibu Bapak punya gambaran dari jauh-jauh hari. Kalaupun belum menjadi seorang arahat, minimal lah tidak jatuh di alam menderita. Makanya salah satu penting kita membahas Dhamma tidak lain adalah untuk menambah pengetahuan supaya kita bisa menuntun diri kita ke arah yang
lebih baik. Terkhusus dalam hal ini tentang karma dan punarbawa. Jadi kita pada dasarnya ini masih akan mengalami kelahiran. Dan seringkali saya selalu bertanya di mana-mana, kalau ditanya nanti harapannya kalau berdoa lahir di mana, meskipun tidak menunjuk alamnya, tetapi berbicara tentang alam yang bahagia. Sebagai umat Buddha, lahir di alam manapun jadi apapun, itu tidak ada yang kebetulan. Maka penting bagi kita dari sekarang, kita tahu bahwasannya kalyana wapapakang wa tasadayado bawisami. Perbuatan baik maupun perbuatan buruk, perbuatan itulah yang akan kita warisi. Jadi ibu bapak sekalian, kita harus punya satu pengertian yang kokoh, yang kuat, berkenaan dengan apa semua yang muncul ini pasti, yakni hukum perbuatan. Ini hukum yang pasti. Dan sebagai umat Buddha, ini perlu dijadikan pegangan tentang hukum perbuatan. Jadi saya pikir para umat Buddha ini sudah tahu tentang hukum karma. Apa yang seseorang apa yang seseorang tanam, itulah yang akan dipetik. Nah, simpelnya begitu. Apa yang kita lakukan, itulah yang akan kita warisi. Karena minim pengetahuan Dhamma, kadang-kadang kita tidak menyadari tentang apa yang kita lakukan. Hanya lebih terbawa oleh dorongan emosi semata. Kalau emosinya baik, muncul pikiran baik, jadi berbuat baik. Tapi kalau emosinya sedang tidak baik, akan muncul pikiran buruk dan melahirkan perbuatan yang buruk. Ibu bapak pernah menyadari, pernah emosi tidak? Emosinya baik atau tidak baik? Banyak baiknya atau banyak tidak baiknya? Banyak baiknya atau banyak tidak baiknya? Wah, bahaya nih. Bahaya nih. Kenapa? Karena kalau kita banyak terbawa oleh emosi yang buruk, melahirkan pikiran yang buruk, dan kita berbuat buruk, bahayanya apa? Iya, nanti lahir kembali di alam yang buruk. Dan Anda harus menyadari supaya apa? Dari jauh-jauh hari Anda menata pikiran Anda. Maka Bante berpesan, jangan lupa meditasi. Apa sudah pada meditasi ya? Ketika Bante bilang, jangan lupa meditasi terpada senyum. Wah, itu kayak saya, mungkin begitu kali ya. Jadi penting bagi ibu bapak sekalian, dan ini menjadi salah satu ajaran Sang Buddha. Ya, maka sebisa mungkin ibu bapak sekalian, bermeditasilah. Ya, apakah sebentar, minimal kita menilik ke dalam batin kita. Karena apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi perbuatan dan ucapan kita. Kalau kita terbawa oleh pikiran yang buruk, khawatirnya sanya yang muncul itu adalah sanya yang buruk. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam salah satu sutta Majjhima Nikaya, ya tadi waktu siang kelas meditasi di Kelapa Gading saya sampaikan, ya, di dalam salah satu sutta yang ada di dalam Majjhima Nikaya,
Suta nomor 57 yang berjudul Kukurawatika Sutta. Ya, Kukurawatika Sutta. Ya, nanti Ibu Bapak selesai dari sini nanti bisa searching di Google Majjhima Nikaya nomor 57. Judulnya Kukurawatika Sutta. Sutta tentang pertapa anjing. Judulnya begitu. Nah, di sutta itulah kita akan tahu bagaimana kerja dari karma dan punarbawa. Di dalam Majjhima Nikaya itu ada 2 orang pertapa. Yang satu bernama Puna dan yang satu bernama Senia. Ya, Senia bukan merek kendaraan loh ya. Ya. Jadi pertapa yang satu yang bernama Puna ini adalah pertapa dengan cara hidup seperti layaknya seekor sapi, meliputi cara berjalan, cara makan, termasuk cara berpikirnya seperti seekor sapi. Dan satu lagi, yakni Senia, adalah seorang pertapa yang mengikuti cara hidup seperti halnya seekor anjing, meliputi cara hidupnya, cara berperilakunya, termasuk cara berpikirnya. Kedua pertapa ini menjumpai Guru Agung Sang Buddha. Dan salah satu di antara mereka, yakni Puna, itu bertanya kepada Sang Buddha. Apa pertanyaannya? Apa yang sekarang dilakukan oleh Senia, yaitu pertapa dengan cara hidup sebagai anjing, nanti kelak kemudian di masa depan dia akan menjadi apa? Mengajukan pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Ya. Kalau Senia cara hidupnya seperti seekor anjing begini, nanti di masa depan dia jadi apa? Diem pertama, kedua diem, ketiga kemudian Guru Agung Buddha menjelaskan. Karena Senia cara hidupnya, cara berperilakunya, cara berpikirnya, termasuk juga cara makannya seperti seekor anjing, dan itu terus-menerus di dalam pikiran dia, Guru Buddha menyebut nanti ketika hancurnya tubuh jasmani, dia akan terlahir di antara kawanan-kawanan anjing. Jadi kalau cara berperilaku, cara berpikir, cara hidup seperti halnya seekor anjing, nanti di masa yang akan datang, kalau pikiran itu terus-menerus dibiarkan, diarahkan ke sana, kecenderungan itu yang akan mengkondisikan menjadi seekor anjing. Itu pertanyaan yang disampaikan Puna sehubungan dengan Senia. Senia juga tanya juga. Lah kalau Puna yang cara hidupnya seperti halnya seekor sapi, meliputi cara berperilaku, ya, berpikir, cara makannya juga seperti seekor sapi, Sang Buddha mengatakan juga yang sama. Kalau pikiran ini diteruskan dan dikembangkan terus-menerus seperti itu, nanti juga akan terkondisi lahir di antara kawanan-kawanan sapi. Di sutta ini sebetulnya mengingatkan kepada kita semua, apa yang kita pikirkan terus-menerus, disitulah kita akan menuju.
Jadi apa yang kita pikirkan terus-menerus, disitulah kita akan menuju. Referensinya di mana, Bante? Kukurawatika, Majjhima Nikaya, Sutta nomor 57. Kita tahu dari situ. Oh, perlu berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan akan melahirkan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Jadi Guru Agung Sang Buddha menyampaikan khotbah ini, selain menjawab tentang pertanyaan yang diajukan oleh Puna dan Senia, ini juga memberi warisan kepada kita. Meskipun khotbah itu sudah 2600 tahun yang lalu, itu mengingatkan kita semua hati-hati dengan kecenderungan pikiran kita. Kalau ibu bapak mendengar hal ini, kira-kira patut tidak kita melatih pikiran kita? Patut tidak kalau kita melatih ucapan kita yang baik? Patut tidak kalau kita mengisi kehidupan kita dengan perbuatan baik? Kadang-kadang ibu bapak sekalian, karena kadang-kadang kita kalau jarang sekali mendengarkan dhamma, mulai jarang ke wihara, pengertian-pengertian begini bisa tenggelam. Artinya tidak kelihatan di permukaan. Ya, diajak berbuat baik, berpikir baik, malah lebih keras. Malah enggak usah lah, wong pikiran-pikiran saya sendiri kok, kamu kok ngatur-ngatur. Pernah enggak punya teman yang diarahkan begitu, jawabannya begitu? Belum ada ya? Ya sabar, nanti pasti ada. Ya pasti ada. Ya. Dari sutta itu, warisan kepada kita, kita diingatkan untuk berhati-hati. Dan ini juga didukung oleh Saya Dhammapada. Pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Makanya sebelum kita berbicara, sebelum kita bertindak, ya kita harus melihat dulu, sekarang saya sedang mikirin apa. Makanya kalau bisa pagi-pagi sebelum Anda beraktivitas, tolong biasakan mengheningkan pikiran sejenak. Ya. Supaya apa? Anda bisa membuat batin Anda menjadi indah sebelum Anda mengerjakan sesuatu. Ya, tolong nih dibiasakan. Ya, Bante sih mengajak. Ya, Anda melakukan ya terserah Anda. Ya, tapi kalau Anda punya habit kebiasaan yang baik, kalau pagi hari Anda meditasi dulu, sangat baik sekali. Termasuk juga malam hari Anda meditasi baik juga. Kok tidak siang-siang, Bante? Soalnya siang-siang Anda buka toko. Jadi selama Anda mampu dan bisa, sangat bagus sekali. Pagi hari, kemudian malam hari. Minimal Anda melihat ke dalam diri Anda. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan yang disertai dengan niat itu akan menjadi karma. Di mana ada karma, di situ ada wipaka. Karma dan wipaka akan melahirkan sebuah kelahiran kembali. Di antara kita tahu, secara garis besar alam kehidupan itu ya terbagi menjadi 3. Ada kama bumi, ada rupa bumi, dan juga ada arupa bumi. Rupa bumi dan alam arupa bumi ini adalah alam-alam yang ditempati oleh mereka yang gemar di dalam pengembangan meditasi. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak gemar bermeditasi, alam yang dituju adalah alam kama bumi, alam nafsu. Kama bumi ini terbagi menjadi 2. Ada yang sugati dan ada yang dugati. Alam sugati itu meliputi paling bawah alam manusia, ya, kemudian ditambah alam dewa. Ini sugati.
Jadi sekarang ibu bapak sekarang ini posisinya di alam sugati nih ceritanya nih. Ceritanya ya. Ceritanya di alam sugati. Tapi selain alam sugati di dalam kama bumi ini ada yang disebut alam dugati. Ya. Duk itu menghimpit. Ya, alam dugati itu kondisi yang menghimpit. Ya, meliputi alam neraka, alam tiracana, alam peta, dan alam asura. Dan proses untuk lahir di sana itu tidak lepas dari bagaimana kekuatan pengaruh pikiran. Jadi yang menghubungkan dari alam sini menuju alam sana itu pengaruh dari pikiran. Di mana Patik Sandi melanjutkan, ini bergantung dari sanya. Sanya itu sesuatu yang kita kenali, yang kita cerap. Makanya di dalam sanya itu, ketika seseorang ajal mau datang, itu ada disebut masa cuti cita. Di dalam cuti cita itu akan muncul gambaran-gambaran yang dikenal dengan istilah nimita, gambaran batin. Meliputi kama nimita, ingat kembali tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Arama kama nimita, ingat sarana-sarana yang pernah dipakai. Atau gati nimita, melihat alam yang akan dituju. Jadi setiap orang yang akan lahir kembali di saat-saat terakhir itu akan melihat salah satu dari tiga hal ini. Apakah kama nimita? Apakah arama kama nimita? Apakah gati nimita? Nah, kalau saya ingatnya artis-artis Korea bagaimana, Bante? Lahir kembali di mana, Bante? Saya tanya, artis Koreanya di mana? Di TV. TV-nya di mana? Di rumah. Kembali ke rumah. Kalau kembali ke rumah jadi makhluk apa, Bante? Anda jawab sendiri. Makanya kita ini perlu menyadari dari jauh-jauh hari. Perbuatan akan melahirkan wipaka. Wipaka ini akan mendorong Patik Sandi Winyana lahir ke alam berikutnya. Nah, kembali ke dalam Kukurawatika Majjhima Nikaya nomor 57, di situ Sang Buddha memberi gambaran tentang 4 jenis perbuatan. Yang pertama adalah ada perbuatan gelap berakibat gelap. Nomor 1. Nomor 2, ada perbuatan terang berakibat terang. Yang ketiga, ada perbuatan gelap dan terang berakibat gelap dan terang. Dan yang keempat, ada perbuatan bukan gelap, bukan terang, berakibat bukan gelap, bukan terang. Apa maksudnya? Yang pertama, ada perbuatan gelap berakibat gelap. Di sini seseorang berpikir yang buruk, berucap yang buruk, dan berbuat buruk. Akibat gelap adalah jatuh di alam menderita. Alam menderita itu meliputi bisa alam neraka, bisa alam tiracana, bisa alam peta, dan juga bisa di alam asura. Ya. Akibat dari apa? 3 hal. Pikiran buruk, ucapan buruk, perbuatan buruk. Dan kita tahu sebagai umat Buddha ada 10 macam perbuatan buruk. 10 macam perbuatan buruk. 3 melalui badan jasmani, 4 melalui ucapan, 3 melalui pikiran. Semua kalau ditotal ada 10. 3 secara tubuh jasmani, 4 secara ucapan, 3 secara
pikiran. Paling banyak melalui apa? Hati-hati. Ya, paling banyak itu melalui ucapan. Ucapan ada 4. Perbuatan buruk melalui badan ada 3. Membunuh makhluk hidup, mencuri, dan berbuat asusila. Saya yakin umat Buddha membunuh, lihat situasi. Kalau kepepet kan begitu kan? Ya, habis Bante tidak bisa ditunda lagi ya Bante, semutnya kebanyakan nih. Atau serangganya juga banyak ke. Saya tidak bisa satu RT dengan ini ya Bante. Saya mau pindah atau binatangnya saya pindah ya Bante ya. Nah ini kadang-kadang umat Buddha ya masih situasi dan kondisi kepepet. Sengaja tidak kepepet. Ya. Mencuri masih toleh kanan toleh kiri. Asusila tidak mungkin. Soalnya sudah biasa ikut dengan Bante. Ya, tidak mungkin. Jadi 3 hal ini yang buruk ini tidak mungkin dilakukan. Membunuh, mencuri, asusila. Ini perbuatan buruk melalui tubuh jasmani ada 3. Perbuatan buruk melalui ucapan ada 4. Berbohong. Sering, jarang-jarang. Berbohong. Kemudian berbicara yang tidak benar dalam arti adalah memecah. Istilah sekarang itu jadi tukang fitnah supaya harapannya orang dengan satu menjadi tidak akur. Ngomong si A begini nanti diadukan ke B begini supaya mereka saling terbelah. Namanya pembicaraan yang memecah belah. Nah, yang ketiga adalah berkata kasar. Masih? Yang keempat adalah omong kosong. Masih? Nah, nanti diperbaiki ya. Ya. Karena kalau tidak ini adalah dari gelap, perbuatan gelap menuju tempat yang gelap. Ya. Jadi secara ucapan ada 4. Berbicara tidak benar, berbicara fitnah, berbicara kasar, dan berbicara omong kosong. Ini adalah perbuatan buruk melalui ucapan ada 4. Sedangkan yang 3 adalah perbuatan buruk melalui pikiran. Meliputi keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dan kalau seseorang ini ya isinya cuma perbuatan buruk, ucapannya juga buruk, pikirannya juga buruk, ini tidak doakan, hukumnya sudah pasti ya. Dari perbuatan gelap berakibat gelap. Ya, jadi perbuatan 10-10-nya dilakukan. Tempat yang dituju adalah alam yang gelap. Apakah alam neraka? Kalau lebih kuat kebenciannya, jatuh di alam neraka. Kalau yang paling dominan itu kebenciannya, itu jatuh di alam neraka. Menuju alam neraka. Kalau yang dominan kebenciannya. Kalau yang dominan itu kebodohan batinnya, mengarah ke alam binatang. Kalau yang dominan adalah keserakahannya, pelit, kikir, sukar berbagi, alam yang dituju adalah alam peta. Sedangkan kalau pikirannya diliputi oleh ketakutan, bawaannya takut aja, alam yang dituju adalah alam asura. Alam asura itu karena pikiran yang takut. Ya, meskipun Anda orang baik kadang-kadang takut salah. Jadi pikirannya tenang atau takut? Takut. Bante saya tidak berani sama Bante, saya takut. Saya juga ke wihara takut Bante. Duduk aja takut Bante. Bante lihat aja saya takut loh Bante. Kalau kecenderungannya pikirannya serba takut, alam yang dituju adalah alam asura. Ya. Istilahnya kok Bante menjelaskan begitu, di mana ada namanya agati. Gati itu tempat, tujuan. Ya.
Canda gati itu sama dengan loba. Ya, alamnya peta. Dosa gati itu kebencian, alamnya neraka. Moha gati itu kegelapan batin, alamnya binatang. Baya gati, serba takut tadi, alamnya adalah alam asura. Makanya 4 alam menyedihkan itu isinya 4. Ya. Dari perbuatan gelap berakibat gelap. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, di dalam Kukurawatika Majjhima Nikaya nomor 57 itu disampaikan yang kedua adalah dari perbuatan terang berakibat terang. Artinya apa? Dari perbuatan baik, ucapan baik, dan pikiran baik. Pikiran baik. Jadi ada 10 juga. Lawan dari tadi. Ya, jadi yang baik itu apa? Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berbohong, tidak menfitnah, tidak berkata kasar, dan tidak omong kosong. Pikirannya juga tidak serakah, tidak benci, tidak gelap batin. Dari perbuatan terang ini berakibat terang. Alam yang dituju adalah alam bahagia. Ya, ini alam bahagia. Ini perbuatan yang kedua. Ya, jadi ibu bapak ya sudah dibuka pengetahuannya. Pilih yang terang atau pilih yang gelap? Pilih yang terang apa yang gelap? Kalau pilih yang terang maka 10 hal baik harus dikembangkan. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berbicara yang tidak benar, tidak berfitnah, tidak berkata kasar, dan tidak beromong kosong. Pikirannya jangan terlalu serakah, pikirannya jangan membenci, dan pikirannya jangan gelap batin. Makanya hari Sabtu sore, Minggu pagi jangan lupa supaya tidak gelap. Ya, supaya tidak gelap. Karena kalau enggak sering-sering ke wihara bisa gelap loh. Iya bisa. Ya, bisa. Makanya ini kan wiharanya dibuka terang-terang nih lampunya nih. Ya, terang-terang nih, artinya Anda harus datang nih. Ya, supaya apa? Kebaikan-kebaikan berkembang. Dari perbuatan terang berakibat terang. Yang ketiga, dari perbuatan gelap dan terang berakibat gelap dan terang. Maksudnya apa? Kadang-kadang nih, ya, kadang-kadang perbuatannya baik, kadang-kadang perbuatannya buruk. Jadi ada yang namanya dari perbuatan gelap dan terang berakibat gelap dan terang. Ya, kadang-kadang Vansen, kadang-kadang nih Vansen, ya sampai rumah lihat kecoa hajar. Ini namanya gelap dan terang. Ya. Berdana, lihat mangga tetangga, ambil juga, gelap dan terang. Setia dengan pasangan hidup, kadang-kadang ngelirik juga. Ya, ini namanya gelap dan terang. Kadang-kadang ngomongnya jujur, kadang-kadang tidak jujur, kadang-kadang menyatukan, kadang-kadang memisahkan, kadang-kadang menfitnah juga. Kadang-kadang ngomongnya halus, puji-puji, kadang-kadang ya kasar juga, ya. Kadang-kadang berbicaranya jelas, kadang-kadang ngomongnya juga omong kosong. Ya. Kadang-kadang pikirannya serakah, kadang-kadang pikirannya tidak serakah. Kadang-kadang pikirannya juga benci, kadang-kadang pikirannya memaafkan. Kadang-kadang punya pengetahuan, kadang-kadang tidak punya pengetahuan. Akibat dari perbuatan gelap dan terang berakibat gelap dan terang. Apa itu berakibat gelap dan terang? Kalau bukan jadi manusia, lahir kembali di alam dewa rendah.
Makanya kita manusia ini adalah akibat gelap dan terang. Hari ini dipuji. Ih, Cik, bagus sekali bajunya. Oh iya, ini rasanya kok sama ya dengan baju temenmu? Jangan-jangan ini hadiah ya? Kadang-kadang dipuji, kadang-kadang dicela. Makanya alam manusia yang kita rasakan ini akibat dari gelap dan terang. Ya. Jadi kita jadi manusia ini akibat dari perbuatan apa? Gelap dan terang. Akibatnya apa jadi manusia? Makanya alam manusia ini disebut akibat gelap dan terang. Ya. Makanya kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi, kadang-kadang dipuji, kadang-kadang dicela, kadang-kadang disanjung-sanjung, kadang-kadang ditenggelamkan. Ya, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang menderita. Jadi ibu bapak sekalian, ini adalah akibat. Ya. Kita lahir jadi manusia, ini adalah kumpulan dari dua hal tadi. Ya, perbuatan baik dan buruk. Makanya 10 perbuatan baik juga dilakukan, 10 perbuatan buruk juga tidak dilupakan. Artinya apa? Sama-sama kadang-kadang tetap dijalankan. Jangan ngomong yang tidak benar sama orang. Alah Bante enggak apa-apa, Bante orangnya enggak ada kok. Kadang-kadang kan diajak gosip gitu. Tahu enggak Bante? Dia itu loh Bante, ke wihara itu cari muka. Jangan ngomong begitu. Enggak apa-apa Bante orangnya enggak ada kok. Loh, kadang-kadang kita jadi manusia juga begitu. Ya, makanya kita lahir jadi manusia, ya emang begitu. Makanya jadi manusia itu ya beginilah. Ya, makanya ada gelap dan terang. Ya. Makanya gajinya juga gelap dan terang. Ya, ada bulan gelap. Wah, ini tanggal berapa nih? Ini lagi terang-terang nih, habis gajian nih. Ya, terang-terang nih. Nanti pertengahan bulan, udah mulai tuh. Ya, surut tuh. Ya, gelap dan terang. Ya, gelap dan terang. Ini adalah akibat. Ya. Ada perbuatan gelap dan terang berakibat gelap dan terang, mengacu kepada alam manusia. Kalau bukan lahir di alam manusia, lahir kembali di surga tingkat rendah. Nah, itu disampaikan di dalam Kukurawatika. Ya, Sutta ke nomor 57. Jadi ada perbuatan gelap berakibat gelap, terang berakibat terang, gelap dan terang berakibat gelap dan terang. Dan yang keempat, ada perbuatan bukan gelap, bukan terang, berakibat bukan gelap, bukan terang. Maksudnya apa Bante? Ini perbuatan yang dilakukan oleh seorang arahat. Bukan gelap juga bukan terang. Kenapa? Karena yang dilakukan seorang arahat itu bukan kusala juga bukan akusala, tetapi disebut dengan kiriya. Sedangkan kita ini jadi manusia ini kadang-kadang kusala dan aku salah. Kusala itu yang baik, ya, yang terang. Aku salah itu yang buruk, yang gelap. Sedangkan seorang arahat itu bukan gelap, bukan terang. Berakibat bukan gelap juga bukan terang. Apa itu? Nibbana. Tak terkondisi. Makanya juga bukan gelap, juga bukan terang. Ya. 4 macam perbuatan. Dan di sini mengingatkan bahwasanya kemana seseorang dilahirkan bergantung dari karma masing-masing. Dan munculnya karma itu dari pikiran. Maka penting bagi kita untuk memiliki pandangan yang benar. Ya, untuk memiliki pandangan yang benar. Ya, karena kemana-mana kita tidak lepas dari 3 hal. Pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kalau kita urusan dengan orang lain, itu urusannya 2. Ucapan dan perbuatan. Kalau sedang hubungan dengan orang.
Makanya kalau Anda sedang berhubungan dengan orang, hati-hati dua. Hati-hati berucap dan hati-hati bertindak. Kalau sendirian, itu urusannya cuma dengan pikiran. Tidak mungkin dengan diri sendiri ngomong-ngomong sendiri, jawab-jawab sendiri. Anda baru bertindak dan berucap itu kalau ketemu orang. Ada enggak para bapak dan ibu ngomong-ngomong sendiri, jawab-jawab sendiri? Kalau sampai ada, segeralah berkonsultasi. ya. Karena umumnya orang baru berbicara dan bertindak itu kalau ada orang lain. Dan ketika kita sendirian, itu urusannya dengan pikiran kita. Ya. Ketika Anda di rumah itu kadang-kadang sendirian. Di saat Anda sendirian, apa yang Anda pikirkan? Pernah sendirian? Soalnya nanti kita akan sendirian ceritanya nih. Nah, kalau berucap dan bertindak bisa ngajak teman, sini. Di mana kamu? Di rumah. Nih, ke rumah nih. Di rumah sedang ada. Nah, ini kan sebentar lagi Tanjung Pia ya. Kan kemarin sudah Pekcun ya. Nah, udah Bakcan ya. Ini sekarang nanti sebentar lagi ini Tanjung Pia nih. Ayo ke rumah nih, banyak nih kue pia nih, ke rumah nih. Kue bulan. Sembayang kue bulan sebentar lagi nih. Ini purnama kapan nih? Udah lewat ya? Sudah sembayang? Belum kan? Kemarin kan masih Pekcun kemarin. Makan. Kok Bante tahu? Ya sudah ada tanda-tandanya. Karena kalau sudah mulai kirim bakcan, oh mau Pekcun. Kalau sudah mulai kirim dana makan kue bulan, wah ini sebentar lagi ini mau Tanjung Pia nih. Makanya kadang-kadang kok Bante lebih tahu ya daripada saya. Iya, soalnya Bante sudah dikode-kode dari jauh-jauh hari. Ya jadi udah tahu. Nah, kadang-kadang kita diajak orang, ayo ke rumah. Ya, ketika Anda dipanggil ke rumahnya diajak ngobrol. Betul enggak? Diajak meditasi atau diajak ngobrol? Ayo ke rumah. Ayo kita meditasi. Pernah enggak? Enggak. Ayo ke rumah, ini ada Pia, ini ada apa? Ayo ngobrol. Ketika Anda berhubungan dengan orang, Anda diajak ngobrol dan melakukan sesuatu. Tapi ketika Anda sendirian, Anda harus siap-siap dengan pikiran Anda. Termasuk suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini sendirian. Dan tidak mungkin ngomong-ngomong. Ayo saya mau lahir kembali, ayo ikut. Nggak mungkin ngomong-ngomong, ya. Nggak mungkin ngomong-ngomong. Makanya penting bagi kita, terkhusus ketika kita sendirian, ya, jagalah pikiran kita. Dan cara untuk menjaga pikiran, bermeditasi. Bante menyampaikan ini, bermeditasi. Meditasi itu sebagai bekal untuk perjalanan nanti. Kalau dari sekarang kita tidak mempersiapkan, ya, khawatirnya nanti pikiran kita tidak siap. Ya, makanya penting bagi kita. Tadi saya sampaikan kita ini kan mau lahir di alam yang terang. Ya, kalaupun masih ada gelap dan terang kan ada sisi terangnya gitu loh. Ya, jangan sampai gelap full ya. Ya, jadi ada gelap dan terang, minimal ada terangnya. Kalau minimal ada terangnya, kalau bukan lahir kembali di alam manusia, lahir kembali di alam dewa yang tingkat rendah. Ya. Intinya apa? Sesuatu yang terang itu bermula dari pikiran yang benar. Dan salah satu modal dari kita punya pikiran yang benar itu kalau kita punya ketenangan. Ya tadi pagi saya singgung, ya. Habis Anda tidak meditasi sih, makanya Anda tidak tahu. Nyinggung apa ya Bante? Samadhi adalah sebab terdekat munculnya kebijaksanaan. Anda akan jadi orang bijaksana kalau Anda bersamadhi. Kalau Anda jarang bersamadhi, yang ada emosi. Kalau orang kebanyakan emosi negatif, jadi bijaksana atau bijaksini? Tidak ada kebijaksanaan sama sekali. Makanya meskipun Anda belum terbiasa, tolong ya mendekatkan. Ya, wong jauh-jauh ada konser aja Anda rela mendaftar kok. Ya, mosok meditasi tidak pernah daftar. Pernah tidak daftar meditasi? Oh Bante di Wira Dhamma Sukha meditasi tidak usah daftar kok Bante. Datang langsung. Pernah tidak datang langsung?
Enggak pernah. Pernah. Setahun berapa kali? Tergantung Bante. Tergantung apa? Ya tergantung sama yang digantung. Jadi ibu bapak sekalian, Bante berpesan meditasilah. Ya meditasilah. Ya, karena meditasi ini penting. Kalau tidak penting, Sang Buddha tidak mengajarkan. Jangan berpikir bahwasanya meditasi buang-buang waktu. Ya, Anda mengerjakan yang tanpa mengembangkan kebijaksanaan, itulah yang sebetulnya adalah buang-buang waktu. Nonton drama Korea sampai bercucuran air mata. Ya, ini ibu-ibu nih. Ya, sampai bercucuran air mata, bermanfaat tak? Hanya buang-buang. Kenapa Bante ngomong begitu? Karena Bante pernah mendengar Bante. Saya ini gimana ya Bante? Sampai saya belain sampai pagi loh Bante. Dari sore ditonton sampai pagi loh Bante. Ya. Dan nonton itu drama Korea. Bukannya enggak boleh ya, tapi meditasinya juga harus didaftarkan ya. Bukannya cuma di list Korea apa. Saya enggak tahu ya. Saya hanya dengar-dengar dari umat-umat. Wah sekarang ada drakor, sekarang tidak ada drakor. Jadi saya tahu tuh dari umat-umat tuh. Bukan kemudian, Bante ikut-ikutan. Manalah. Mana ada waktu. Ya. Jadi, ya buang-buang waktu. Jadi jangan berpikir kalau meditasi adalah buang-buang waktu. Ya. Kadang-kadang Anda mikirnya tidak jelas itu ya, benar-benar buang-buang waktu. Ya, bengong, tahu-tahu tidak jelas. Pernah bengong enggak? Pernah bengong enggak? Loh, daripada Anda bengong, lebih baik daftar ikut meditasi. Dan ini membawa manfaat. Ya, soalnya kita ini makin hari ini bertambah usia loh. Ya. Bertambah usia, makin hari makin muda kan? Mudah-mudahan kan begitu ya. Makin hari kan kita makin muda. Ya, tapi kenyataannya kan tidak begitu itu. Ya, meditasilah. Kenapa? Karena ini aset yang berharga dan Sang Buddha di mana-mana selalu menekankan tentang pikiran yang baik. Ya, syukur-syukur pikiran yang baik ini bisa kita latih sampai-sampai kita melenyapkan yakni loba dosa moha. Kalau lenyapnya loba dosa moha, maka tidak akan lagi ada karma-karma, apalagi punarbawa. Makanya di kesempatan malam hari ini yang ingin Bante sampaikan kepada ibu bapak sekalian berkenaan dengan karma dan punarbawa, berkenaan dengan perbuatan dan lahir kembali. Ya, jangan sampai kita melakukan yang gelap berakibat gelap. Karena kalau sudah gelap serba susah. Pernah mengalami mati lampu? Mau cari-cari korek aja susahnya bukan main. Koreknya di mana itu susah carinya loh. Ya, apalagi cari uang sedang gelap-gelap. Susah sekali. Tapi semua akan mudah kalau posisinya terang. Makanya sebisa mungkin ya dekatkan diri Anda. Ya, hari ini mendengar tentang karma dan punarbawa. Apa yang kita lakukan itulah yang kita warisi. Dan apa yang kita warisi semua bermula dari kecenderungan pikiran kita. Ya, hati-hati. Apa yang kita pikirkan terus-terusan itu nanti menjadi apa? Jadi apa yang kita pikirkan terus-terusan itu yang akan nanti menentukan. Ya, nanti ibu bapak ya sebagai bentuk pengingatan kembali, ya nanti ada waktu, ada kesempatan, dibuka kembali Kukurawatika Majjhima Nikaya Sutta nomor 57. Jadi kalau ingat ini, yang lampau Guru Agung Buddha menasehatkan khotbah ini kepada pertapa yang menjalankan hidup sebagai anjing dan menjalankan hidup sebagai sapi. Ingat kisah Puna dan Senia. Dari situ ingat, perlu hati-hati terhadap 3 hal. Pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kalau pikiran baik, ucapan baik, perbuatan baik kita lakukan. Kalaupun kita belum menjadi orang Arya, apakah menjadi Sotapana, apakah menjadi Sakadagami, Anagami, ataupun Arahat, meskipun kita belum menjadi seorang Arya,
Kita tidak mungkin jatuh di alam menderita. Ini perlu diingat-ingat ya. Ya, karena kalau sudah turun susah naik. Ya, makanya perlu berasosiasi ya, datang ke wihara. Di sini jadwal meditasi hari apa? Ini hari apa nih? Nah, berarti semalam. Hadir? Nah, bagus. Bagus bagi yang hadir. Yang tidak bagus bagaimana, Bante? Kita doakan. Semoga ada waktu untuk ikut meditasi. Kita doakan semoga rezekinya lancar. Sehingga kalau lancar, dia tidak banyak persoalan dan punya waktu hari Jumat meditasi. Ya. Terus didoakan apa? Kalau biasanya rezekinya lancar, sehat, tong jalan-jalan. Bukan ingat meditasi yuk. Ya gimana coba? Ya. Ya, tapi Bante berpesan ya jangan lupa hari Jumat ya, dicatat. Hari Jumat pukul berapa mulainya? 7. Kalau acaranya pukul 7 berarti datang jam? Ya kalau rumahnya dekat setengah 6, setengah 7. Jangan datang setengah 10. Ya, jadi ibu bapak sekalian, ya ini sebagai renungan di kesempatan hari ini, ya ini demi kebaikan Anda sendiri dan memang tugas menjadi biku punya kewajiban mendengarkan apa yang belum pernah didengar, memperjelas apa yang sudah pernah didengar. Saya tidak ada niat untuk menggurui, tetapi semata-mata saya melakukan apa yang menjadi kewajiban. Ya, jadi ibu bapak jangan kemudian menjadi Bante ini nyindir-nyindir saya. Nggak ada niat nyindir. Kadang-kadang ada umat nih, ini cerita nih. Ya kita curhat sedikit. Ya setelah selesai khotbah itu kadang-kadang saya muncul rasa bersalah juga. Kapan? Kalau ada umat ngomong, Bante kok ceramahnya kok persis dengan teman saya ya Bante. Kok Bante kok bisa tahu ya? Teman yang mana? Itu loh Bante, dia itu sebetulnya sudah punya istri tapi nyenengi istrinya orang Bante. Kok Bante ceramahkan kok persis pas dia datang? Apa Bante bisa membaca pikiran dia? Nggak ada saya bilang. Nggak ada saya bilang. Memang kewajiban biku menunjukkan hal yang baik dan meluruskan yang keliru supaya tidak jadi keliru. Jadi apa yang hari ini Bante sampaikan tentang dari gelap menuju gelap tidak ada nyinggung siapapun. Ya, ndak ada untungnya. Ya, saya jauh-jauh hari dijadwalkan Pak Sarwan, masuk datang-datang nyakiti hati Anda, kan ndak mungkin juga. Ya, ini demi kebaikan Anda dan Anda harus bercermin dengan diri Anda sendiri supaya Anda berkembang makin hari makin lebih baik. Ini yang ingin Bante sampaikan. Semoga Anda berkembang di dalam kebajikan dan selalu bersemangat di dalam bersamadi hingga memiliki pikiran yang baik, sehingga ucapan perbuatan Anda juga berkembang dengan kebajikan. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Baik. Tes. Cek. Baik, demikianlah Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Athadirotera. Kami menyediakan sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Nanti pertanyaan bisa tertulis atau bisa langsung disampaikan di depan. Untuk yang tertulis nanti ada rekan saya yang akan keliling ngambil, nanti bisa diberikan kepada dia ya. Sambil menunggu pertanyaan masuk, kita akan menyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Untuk lirik sudah tersedia di depan dengan lagu berjudul Sangga Mulia.
belas kasih-Mu nan suci bagai mentari pagi menyinari jiwa ini dari hari ke hari. Ku kan selalu menyadari jiwaku yang lemah ini untuk memberi kehangatan di hati. Ku tahu Kau takkan lebih, kan selalu memberi, melindungi jiwa ini agar selalu berseri. Kasih-Mu dan abadi kan ku simpan di dalam hati, damai kasih Sangga selalu ku nanti. Sangga yang mulia takkan ku lupa, Sangga yang mulia tiada tara. Dengan damai ku takkan goyah, damai akan terbukti nyata. Ku tahu Kau takkan letih, kan selalu memberi, melindungi jiwa ini agar selalu berseri. Kasih-Mu nan abadi kan ku simpan di dalam hati, damai kasih Sangga selalu ku nanti. Sangga yang mulia takkan ku lupa, Sangga yang mulia tiada tara. Dengan damai ku berikan goyah, damai akan terbukti nyata. Sangga yang mulia takkan ku lupa, Sangga yang mulia tiada tara. Dengan damai-Mu ku takkan goyah, damai akan terbukti nyata. Akan terbukti nyata. Terima kasih. Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Tadi ada yang menarik ya Bante di materinya, bahwa kita kalau terus-menerus berpikir akan menuju. Kalau berpikir kaya gimana Bante? Bener ya? Kalau berpikir kaya terus bisa kaya nggak Bante? Tadi saya di bawah ya, ada ngobrol dengan siapa tadi ya? Siapa tadi di bawah? Tadi saya ada ngobrol di bawah tentang apa 4 yang menjadi penunjang keberhasilan. Ya, 4 yang menjadi penunjang keberhasilan tentang idipada. Kalau kita ingin, apa tadi dibilang? Apa? Kaya itu menjadi poin yang pertama, memang harus punya canda.
Canda itu kecintaan pengen kaya, tapi belum jadi. Itu baru poin pertama. Canda itu antusias, seneng untuk jadi orang kaya. Itu baru faktor yang pertama. Setelah ada canda, yang kedua mesti ada wirya, semangat. Kalau hanya pengen itu ibaratnya cuma penggerak motivasi. Ya. Jadi untuk mewujudkan sebuah kekayaan, setelah punya keinginan, dipikir-pikir tadi canda itu, mesti yang kedua mesti semangat. Ya, semangat itu meliputi apa? Meliputi menambah, yakni skill, knowledge, keterampilan, daya juang, ya, mesti ada. Dan yang ketiga, mesti punya cita. Cita itu ada fokus. Nah, jadi kalau mau kaya, mesti fokus. Fokus belanja atau fokus nabung? Hah? Kalau fokusnya belanja, ya tidak akan kaya. Ya, selain fokus kerja, mesti fokus nabung. Ya, pengen kaya kan? Tapi kalau hanya semoga dan tidak menabung, ya tidak bisa. Uang hitungan kekayaan itu dari tabungan, aset, ya. Makanya yang ketiga adalah cita. Cita itu adalah fokus. Baru yang keempat adalah wimangsa. Sudah bertahun-tahun saya kerja, kok tidak ada peningkatan, baru yang keempat itu dievaluasi. Ya, saya sudah berdoa, sudah afirmasi, makin hari makin kaya, makin hari makin sehat, makin hari makin bahagia. Saya sudah semangat, saya sudah juga selalu fokus, kok belum? Nah, dievaluasi, mana kurangnya, mana lebihnya. Namanya 4 idi pada. Idi itu artinya kemampuan, pada itu artinya tindakan. Tindakan yang mengarah kepada pencapaian. Ya, butuh kemauan, butuh semangat, butuh fokus, dan jangan lupa evaluasi. Saya ingat cerita tentang seekor lalat yang terjebak di dalam kaca. Dia pengen keluar, punya canda. Dia terbuang, punya semangat. Dia fokus, tapi dia tidak evaluasi. Kalau lubangnya itu ada di atas. Pernah lihat di rumah, punya rumah kemudian apakah tawon, apakah lalat, ya. Dia 3 hal itu tidak kurang. Dia punya kemauan, dia punya semangat, dia juga punya fokus, hanya kurangnya 1, evaluasi. Coba kalau dia berhenti sebentar, oh ternyata lubang anginnya di atas, kemudian dia gini, lepas tuh. Makanya sekarang nyamuk nih, ya, nyamuk zaman sekarang, nyamuk zaman now itu, ya, kelambu meditasi, ya, kelambu meditasi, itu ada 1 titik. Awalnya dia terbang, karena kalau masuk langsung dia tidak bisa karena sayapnya. Ternyata nyamuk sekarang sudah evaluasi loh. Saya perhatikan, dia itu bisa jalan loh, masuk. Saya jadi bingung, loh ini kelambu kok ada nyamuk masuk. Oh, nyamuknya evaluasi. Akhirnya dia dapat darah juga loh. Ya, makanya kalau Anda punya kelambu gitu, itu nyamuk bisa masuk. Kalau dia terbang tidak bisa masuk karena sayapnya kan membuka. Tapi dia bisa masuk ketika dia jalan. Ya, dia bisa berhasil ngisep darah saya setelah dia evaluasi. Kemauan ada, semangat ada, fokus ada, akhirnya dia sukses setelah dia evaluasi. Nah, nyamuk kaya darah. Ya, jadi ini nanti mengacu, kalau semoga bagaimana Bante? Baru poin yang pertama, canda. Mesti ada lanjutannya, mesti ada wirya, cita, dan wimangsa. Begitu ya.
Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, boleh. Ya, silakan ke depan. Malam Bante, Malam. budaya. Saya tertarik dengan pembahasan pada malam ini Bante mengenai karma dan kelahiran kembali. Biar lebih memahami tentang karma dan punerbawa, mungkin saya akan memberikan contoh kasus pada orang yang kesehariannya sering main gadget. Itu potensi atau kemungkinan untuk punerbawanya seperti apa. Terus yang kedua, untuk orang yang terlalu perhitungan Bante. Jadi yang pertama, kesehariannya sering main gadget sama yang orang yang terlalu perhitungan. Kemudian berkaitan dengan tadi yang terang menuju terang, gelap-gelap, dan terang gelap menuju terang gelap. Nah, saya ingin mengambil contoh cerita pada zaman Buddha, yaitu pada cerita Ratu Malika Bante. Kesehariannya banyak berbuat kebajikan, tapi pada pikiran terakhirnya dia mengingat perbuatan buruknya sehingga terlahir di Awiji. Itu bagaimana Bante? Karena harusnya kalau melihat formulasi yang tadi terang gelap harusnya jadi manusia Bante ya. Kemudian pada kasus atau ceritanya Bante Dewadatta juga hampir sama. Beliau melatih meditasi sampai mencapai jhana, tapi akhirnya masuk ke Awiji juga karena melukai sama Sang Buddha. Dan yang ketiga Pangeran Ajatasattu Bante, yang membunuh ayahnya sendiri Raja Bimbisara. Padahal Buddha sudah mengatakan bahwa Ajatasattu jika tidak membunuh ayahnya, dia akan menjadi seorang Sotapanna. Ya, demikian Bante, terima kasih banyak. Untuk yang pertama, tentang kecenderungan, keseringan gadget. Ya tergantung. Tergantung apa? Kalau cuma pegang, bisa jadi dia tukang reparasi. Ya, bisa jadi. Ya, gadget itu kan bendanya. Kan yang belum dilanjutkan adalah jenis apa yang dilihat. Kalau yang dilihat dengan gadget itu hal yang positif, kan ada juga. Ya, sisi positifnya juga ada juga. Tapi kalau yang diambil hanya kecenderungan cuma tali kesenangan, ya, yang jelas bukan kebaikan yang berkembang. Ya, mestinya punya kesempatan untuk berbuat baik, karena kegandrungan pada gadget itu, kewihara tidak mau, meditasi tidak mau, mendengarkan dhamma juga tidak mau. Kira-kira itu menjadi orang yang punya pengetahuan wija atau awija? Awija. Ya, makanya tadi saya sampaikan, orang yang punya kecenderungan megang gadget, pertanyaannya adalah apa? Karena memang dari gadget itu bisa diperoleh 2 tali kesenangan, bukan 5 ya. Karena tidak bisa dicium juga tidak bisa, dikunyah-kunyah juga tidak bisa, disentuh-sentuh tidak bisa juga. Jadi dari gadget itu cuma bisa memberi 2 tali kesenangan, suara dan mata. Masalahnya kalau terlalu banyak kesenangan, akhirnya menunda melakukan kebajikan. Ini akibat dari terlalu kuat di dalam gadget, terkhusus di dalam pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Main game itu menghasilkan 2 pengalaman, mata dan telinga. Nah, ya kan? Begitu kan kalau apa gamenya itu yang apa namanya? Yang tembak-tembakan itu kan akan jadi penonton seru tuh. Duer, seru. Apalagi pakai yang 3 dimensi apa?
Yang pakai kacamata itu loh. 3D ya? 3D atau 4D. Jadi saya pernah diajak ke rumah orang, orang itu punya TV, TV-nya itu pakai kacamata. Dan saya ikut dikasih lihat Bante, lihat nih. Jadi tanknya itu tank. Itu seolah-olah betul nyolok mata loh. Dari pakai kacamata itu. Ya. Nggak tahu masih ada nggak TV begitu ya? Apa TV apa namanya itu? 3D kan? Nah, itu menjadi pengalaman secara visual dan auditori. Nah, apa akibatnya? Ya tadi saya bilang, kalau terlalu hanyut di dalam kesenangan, akhirnya lupa membuat kebajikan. Kalau lupa membuat kebajikan, kira-kira lahir alam bahagia atau menderita? Menderita. Ya, jadi hati-hati dengan gadget Anda. Ya, ya. Apalagi dulu ada game, ya nginjekin semut ya. Semut lewat dicetek di. Tapi di layar, ya. Ya, bukan makhluk beneran. Jadi semutnya lewat cet. Dulu enggak tahu itu zaman tahun berapa itu. Nah, begitu. Ini ada yang kelewatan satu, cepet-cepet itu. Cepet-cepet bahagia atau cepet mau benci? Ada yang kelewatan, ya ada. Kan cepet. Nah, itu hati-hati urusan latihan pikiran. Ya, jadi ya keseringan main gadget untuk hal yang menyenangkan, hati-hati. Tapi kalau menggunakan gadget untuk pengetahuan, lain cerita. Kenapa? Karena centing malam, centing pagi itu di gadget tuh. Lah iya kan YouTube itu. Saya punya kenalan di mana-mana, ibu-ibu khususnya yang tua-tua. Ibu-ibu yang tua-tua kalau ketemu, terima kasih Bante. Selama COVID Bante menemani saya centing pagi, centing malam. Dia cerita, itu pakai gadget tuh. Jadi waktu COVID tidak bisa datang, dia ikut centing malam. Dan sekarang dia tanya lagi, Bante kok lama tidak siaran? Bante sehat tak? Sehat, kok tidak siaran? Sekarang temanya offline dulu. Ya, jadi ya gadgetnya dipakai, dia ikut meditasi. Ya, apalagi dulu waktu COVID ya, centing malam, meditasi, meta bhavana, dia ngikutin tuh. Nah, ada perkembangan dari penggunaan gadget. Ya, ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua tadi soal apa tadi? Apa? Oh, perhitungan. Perhitungan itu ya ada memang faktor menuju kesuksesan. Ada di dalam Sigalowada Sutta juga ada. Di dalam Diga Janu Sutta juga ada tentang samajivita. Ya, samajivita itu menghitung jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Jadi kalau hitung-hitung ya idealnya begitu. Ya, jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Ya. Tapi kalau mau berdana saja dihitung-hitung, sampai dihitung beneran. Setelah kita melakukan puja bakti, kita akan berdana. Kotak dana dimulai dari depan. Berdana tidak, berdana tidak, berdana tidak, berdana tidak, berdana tidak. Maka kalau kita mau berbuat baik, banyak hitung-hitung, akhirnya tidak jadi loh. Mau ikut meditasi, ditimbang-timbang, dihitung-hitung. Meditasi tidak, meditasi tidak, meditasi tidak, meditasi tidak, meditasi tidak. Ya, tapi untuk hal-hal tertentu Anda harus perhitungkan. Ya, seperti pendapatan dan pengeluaran harus dihitung-hitung. Tapi untuk kebajikan semestinya kita pikir juga. Ya, dipikir apa? Kebajikan mana yang perlu saya lakukan? Ini perlu dipikir-pikir, dihitung-hitung. Sudahkah hari ini berbuat baik? Sudah dihitung belum? Tidak dihitung. Sudahkah hari ini berbuat buruk? Tidak dihitung juga. Terus yang dihitung?
Ndak ada hitungan Bante. Nah, siap-siap tuh, tahu-tahu tua dan tahu-tahu Punarbawa. Ya memang perhitungan di topik-topik tertentu perlu. Tapi untuk kebajikan ya, apakah sila, apakah samadhi, apakah panya, termasuk datang ke wihara, tolong ya dipertimbangkan dengan kebijaksanaan. Ya, sampai-sampai ada orang nih mau ke wihara aja dihitung loh. Ya, dihitung benar-benar. Ya, ya enggak apa-apa, itu pilihan juga sih. Ya, tapi sebisa mungkin ya kebajikan jangan sampai dilupakan. Ini soal hitung-hitungan. Kemudian yang ketiga soal bagaimana kerja dari karma. Nah, di dalam Kukurawatika tadi disampaikan begitu, ada perbuatan gelap yang berakibat gelap, ada perbuatan terang yang berakibat terang. Kemudian mengambil contoh Ratu Malika tadi. Memang Ratu Malika itu adalah orang yang punya keyakinan, tetapi ya namanya perumah tangga, rasa bersalah itu kadang-kadang masih ada. Nah, yang terjadi dengan Ratu Malika itu adalah sanya, ya, karma yang muncul karena ingatan, ya, bukan karena garuka karma. Ya, karma yang muncul karena ingatan pernah melakukan hal yang tidak pantas. Maka Bante berpesan, kalau seandainya ibu bapak pernah melakukan hal yang kurang pantas, jangan dipegang lama-lama. Bante, dulu saya pernah mencuri mangga tetangga saya loh Bante. Ya sekarang tetangganya dibelikin mangga. Supaya apa? Supaya pikiran rasa bersalah itu bisa tergantikan. Ya. Karena ada sebagian orang itu yang malah memegang rasa bersalah. Ya. Sampai-sampai ada orang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Ya, menganggap dirinya kotor, sudah dimotivasi Bante, yang lalu biarlah berlalu. Nggak bisa Bante, ini adalah kebodohan saya. Kamu masih punya masa depan. Tapi dulu loh Bante. Ada yang orang begitu, angel itu. Angel itu, susah itu. Ada yang begitu. Ya, susah itu. Ya, makanya setelah kita mendengar Dhamma, kita tahu bahaya dari kekuatan karma yang disebut dengan sanya, ingatan ini, yang tidak bagus, tolong jangan diingat-ingat. Dari contoh kejadian yakni Ratu Malika. Ya. Kemudian yang berkenaan dengan kasus yakni Bante Dewadatta dan Raja Ajata I itu semata-mata karena garuka karma. Ya, ada pembagian karma menurut bobotnya. Mana yang paling berat itu yang akan berbuah duluan. Meskipun kebajikan kita besar sekalipun, kalau kita melakukan akusala garuka karma, itu yang akan berbuah duluan. Ada 5 jenis akusala garuka karma. Membunuh ayah, membunuh ibu, melukai Buddha, membunuh arahat, dan memecah belah sangga. Ini adalah garuka karma. Kalau ada orang melakukan salah satu dari 5 akusala garuka karma ini, lahir kembali langsung neraka awiji. Ini yang disebut dengan akusala garuka karma. Tetapi juga ada yang disebut dengan kusala garuka karma. Apa itu kusala garuka karma? Kalau seseorang meditasi dalam jana dan meninggal dalam jana, ini disebut kusala garuka karma. Pahalanya kemana? Lahir di alam Brahma ataupun di alam arupa Brahma. Pahalanya apa? Bahagia di sana berkalpa-kalpa, bukan tahun lagi, kalpa. Ya, biasanya di wihara-wihara ada itu, apa namanya? Ya, alam kehidupan. Nanti Anda bisa lihat. Nah, lahir di alam Brahma dan arupa Brahma, ya, itu akibat dari kusala garuka karma. Ya, ini akan berbuah duluan. Ya, jadi seperti kasus Bante Dewadatta dan Bante Pangeran Ajata I, ya, itu melakukan yakni akusala garuka karma.
maka itu akan berbuah duluan. Ya. Jadi itu yang akan berbuah duluan. Ya, itu untuk menjawab yang tadi. Ya, memang ada topik-topik tertentu yang memang Sang Buddha sampaikan untuk orang-orang tertentu. Ya, jadi kadang-kadang, loh Bante itu kasusnya begini, kasusnya begitu. Tapi ingat ya, sutta itu disampaikan kepada orang-orang yang berbeda-beda. Ada yang menyampaikan 7 macam kekayaan Arya, ada disampaikan 5 macam juga. Yang benar 5 atau 7 Bante? Tergantung kualitas pendengarnya. Nah, jadi nanti kalau di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 nanti ada 5 harta. Ya, di dalam Anguttara Nikaya kelompok 7 ada 7 harta. Jadi di situ ada. Ya, kenapa penyampaiannya seperti itu? Karena pendengarnya juga beda-beda. Termasuk lagi nanti di Majjhima Nikaya 135 yang berjudul Cula Kama Wibangga itu juga berbicara karma juga. Ya. Kenapa ada orang miskin, kenapa ada orang kaya, kenapa ada rupawan, kenapa ada buruk rupa, kenapa ada yang pintar, kenapa ada yang bodoh, kenapa ada umur panjang, kenapa ada umur pendek, kenapa ada yang punya pengaruh, kenapa ada yang tidak punya pengaruh. Di situ sutanya. Disampaikan kepada siapa? Kepada anak Brahmana Todea. Siapa itu Todea? Kisah anjing Todea. Ya, kisah anjing Todea itu kisah di mana dulunya ada Brahmana yang kaya tapi pelit. Sampai anaknya tidak tahu menyembunyikan hartanya di mana. Lahir kembali jadi anjing. Nah, kok bisa Bante? Karena dia punya kecenderungan menjaga kekayaan. Nih, udah kasih warisan belum ke anaknya? sudah kasih warisan belum? Bante, istri dan anak biar tidak tahu Bante, hati-hati. Nanti dijaga, disembunyikan, bisa, ya, bisa. Jadi itu ada sutta juga disampaikan kepada anak Brahmana Todea. Ada juga. Yang tadi kisah disampaikan kepada petapa yaitu Puna dan Senia. Jadi setiap khotbah itu kita bisa lihat kepada siapa dhamma itu dibabarkan. Makanya membaca sutta itu juga harus tahu historinya, bukan hanya sekedar isinya. Historinya di mana, kapan, kepada siapa. Nah, itu juga harus dimengerti juga. Begitu Pak ya. Sudah terjawab ya? Masih ada yang ketinggalan? Sudah ya? Baik Bante, kita akan ke pertanyaan tertulis ya. Pertanyaannya, apa karma sama dengan takdir? Takdir sama dengan nasib? Terus apa perbedaan piti dan canda? Itu dulu Bante. Ya, di dalam masyarakat ini kita punya keyakinan yang beda-beda. Ya, takdir, nasib itu diciptakan oleh tanya Google, oleh Tuhan yang Maha Esa. Ya, takdir nasib itu adalah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan karma diciptakan oleh diri sendiri. Sudah jelas bedanya. Ya. Jadi dari situ sudah jelas. Ya. Jadi apakah sama? Ya sudah jelas beda. Ya, karena nanti kalau Anda membaca di dalam KBBI, ya, sesuatu yang digariskan oleh Tuhan yang Maha Esa itulah takdir. Sedangkan karma itu dibuat oleh pelakunya sendiri. Nah, dari situ sudah beda. Ya, karena konsepnya juga sudah beda. Makanya sesuatu yang beda tidak bisa disamakan. Ya, udah beda di situ. Kemudian soal apa tadi? Canda apa? Apa? Iya. Apa? Iya, maksudnya piti dan canda apa bedanya atau apa samanya? Oh. Kalau canda
ini adalah hasrat kemauan. Ya. Anda mau datang ke wihara, ini ada canda. Ada hasrat, ada kemauan. Ya. Sedangkan piti itu adalah kegiuran. Dan piti itu seringkali kaitannya dengan pengembangan batin. Makanya faktor-faktor jana itu setelah seseorang melewati witaka wicara akan diikuti oleh piti. Ya, piti. Barulah ada suka dan ekagata. Jadi dalam hal piti ini kegiuran. Nanti kalau Anda belajar dhamma nanti Anda juga tergiur juga. Ada piti juga loh. Ya. Akhirnya apa? Anda ketertarikan untuk mau buka lagi. Seperti orang yang sedang haus ketemu air. Oh, tertarik sekali. Untuk gali lagi. Ya. Itu akan muncul sebuah kegiuran. Ya, namanya piti. Kalau canda itu permulaan. Anda dimotivasi, itu dikasih canda. Ya. Ayo datang, nanti buat karma baik loh. Itu namanya canda, mendorong Anda untuk melakukan sesuatu. Namanya canda. Ya. Kalau piti, setelah Anda melakukan sesuatu, ada pengalaman yang membuat Anda semakin tertarik. Ya, namanya piti. Ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang tertarik belajar meditasi, itu ngomongin meditasi itu dari sore jam 7 sampai besok pagi jam 2. Kalau lagi tertarik, semakin dibicarakan semakin menarik. Setelah melewati jam 2, muncul suka. Akhirnya saya paham. Terus saya menjawab, akhirnya saya lemes. Ya, jadi kadang-kadang saking serunya, kalau ini apa Bante, dia makin tergiur. Kalau ini dilakukan ini begini, kalau ini begini bagaimana Bante? Ini kalau menurut ini bagaimana Bante? Kalau menurut begini mana Bante? Saya kadang-kadang saking mentok tidak punya jawaban, sebentar saya tanya Mbah Google. Ya, namanya manusia ini tak luput dari lupa. Ingat judul lupa alamat. Ingat alamat, tidak tahu isinya. Nah, makanya zaman sekarang ini teknologi itu. Tadi saya juga pakai gadget juga. Ya, saya tanya, saya cari kata kuncinya. Kalau dulu nih mau cari apa harus buka bukunya. Sekarang kelihatan pinter. Yang buat kelihatan pinter itu Google. Kok Bante tahu? Kok cepat Bante tahu? Iya, Google. Bante kok bisa menjelaskan cita, cetasika, rupa, kok tahu secepat itu dari mana Bante? Google. Ya. Bante ditanya suta ini kok tahu, kok salah, kok Bante apal suta? Enggak, Google. Dia makin tertarik, saya juga makin tertarik. Sama-sama tertarik, akhirnya sama-sama memperoleh banyak pengetahuan. Ya. Nah, jadi dorongan pertama namanya canda, makin didalami nanti akan tergiur. Ya, baik itu bicara tentang sila, baik itu bicara tentang samadhi, ya, termasuk juga berbicara kebijaksanaan. Makin dibicarakan Anda tertarik dan Anda makin tertarik. Nah, itu namanya sudah tergiur. Dan setelah paham, bahagia. Namanya suka. Sudah tidak cari-cari lagi, nah, sudah bahagia. Ya, itu bedanya di situ antara canda dan piti. Ya, mengerti ya yang bertanya ya, jangan sampai yang mengerti cuma saya saja. Baik, selanjutnya Bante. Nama budaya Bante, saya mau bertanya, apakah dengan membunuh semut, cicak, kecoa, nyamuk yang mengganggu kita adalah melanggar sila? Jika tidak dibunuh maka rumah menjadi kotor atau bau. Bagaimana solusinya? Kemudian yang kedua, apakah mengambil uang dari dompet suami termasuk mencuri? Kemudian yang ketiga, apakah melirik perempuan cantik termasuk asusila? Kata suami, masa ngelirik aja nggak boleh? Ya. Nah, untuk yang pertama,
tentang di rumah ada serangga. Ya, sebetulnya kalau kita punya keyakinan, kita punya cara. Apakah disapu dulu? Ya, ini bisa dilakukan. Tidak harus semua solusi itu pokoknya serba membunuh, kan tidak. Ya. Jadi kalau ada kecoa, ada semut, kalau masih bisa disapu, disapu. Ya, dipindahkan keluar. Ya. Jadi kalau seandainya sudah mentok, ya Anda harus sadar itu adalah karma buruk. Dan kalau sudah melakukan keburukan, ya ini bahasa sosial, jangan lupa membuat kebaikan. Ya, bahasa sosial bukan bahasa dhamma ya, bahasa sosial. Karena kadang-kadang kita harus dikondisikan begitu, apalagi Anda berumah tangga. Ya, Anda berumah tangga. Jadi sebisa mungkin kalau Anda punya keyakinan, jangan seketika dikit-dikit langsung dibunuh. Ya, selama masih bisa disapu, masih bisa diangkat, dipinggirkan, nah, usaha dulu. Ya, yang bisa kita lakukan seperti itu. Apakah pelanggaran sila? Ya kalau pelanggaran sila ya pasti. Kalau membunuh, ada makhluknya hidup, ada niat membunuh, ada usaha membunuh, binatangnya mati, sudah pasti pelanggaran sila pertama. Kalau 5 faktor ini ada. Kemudian apakah mengambil? Ya, sebetulnya harus dari jauh-jauh hari ada kesepakatan. Harta suami sama dengan harta istri sama dengan harta Kalau kesepakatannya adalah milik bersama, itu tidak disebut sebagai, ya itu harus dijelaskan dulu. Ya, seperti air minum, seperti nasi di dapur. Suami mau ngambil, harus izin. Yang saya mau makan ya. Kenapa kok mesti izin? Takut mencuri. Enggak, ada hal-hal yang memang itu adalah kesepakatan. Ini tergantung. Anda berumah tangga itu apakah gono gininya dipisahkan? Dompet suami istri tidak boleh ngambil? Ya tidak tahu. Kalau dari awal pernikahan sudah ada kesepakatan begitu, berarti itu mengambil yang tidak diberikan. Tapi kalau dari kesepakatan awal, harta suami adalah harta istri juga harta suami, ya. Ya, kalau semua sudah sepakat saling memiliki, itu artinya milik bersama. Kalau sudah sepakat milik bersama, tidak ada yang disebut dengan pencurian. Dari sini sudah tahu kan? Ya. Tapi kalau seandainya nih, makanya suami itu juga harus terus terang sama istri. Nanti suaminya bawa uang banyak, dipikir milik bersama, ternyata itu titipan temennya. Ya, jadi mesti ngomong, ya nanti sudah diambil akhirnya malah cekcok. Nah, itu juga perlu ya dibicarakan juga. Jadi apakah mengambil punya suami adalah mencuri, tergantung. Ya, selama tahu batasan-batasannya, ya tidak termasuk mencuri. Maka tadi kan diperjelas. Gimana nih? Karena nikah zaman sekarang tuh lucu loh. Ada nikah pisah harta gitu, kayaknya begitulah. Karena biasanya kalau urusan pernikahan ini kan Romo Maga Budi. Ya Bante kan urusan cuma ya kasih nasihat. Kalaupun diminta blessing itu setelah dikukuhkan oleh Romo, percik-percik air. Ya cuma itu urusannya. Ya. Jadi ada pisah gono gini, saya tidak tahu. Ya, tapi yang jelas kalau dari awal ada pembicaraan ya tahu. Makanya di wihara sekalipun ada topik-topik tertentu adalah milik bersama. Ya. Misalnya kalau kita meditasi tuh, ya kayak di Pusdiklat kalau meditasi kadang-kadang kan dikasih kopi yang sasetan itu. Siapapun peserta boleh ngambil. Itu tidak mencuri. Ya. Disebut mencuri kalau satu kardusnya yang isinya 15 saset semua dimasukkan ke tas, mencuri. Karena tidak ada hukumnya bersama itu ngambil banyak-banyak. Jadi dari situ kita tahu batasannya.
Terus di wihara kadang-kadang kalau di BSD itu ada air mineral. Ya, di ruang tamu silahkan ngambil. Itu ndak usah izin, apalagi ketuk Bante. Tek tek tek. Bante izin ya, minta air minum. Ya, itu ada kesepakatan kalau ngambilnya 1, 2 diminum di tempat, tidak mencuri. Akan disebut mencuri dan akan ditangkap satpam saya di depan. Kalau 1 karton dimasukkan ke mobil. Jangan kemudian, kan wihara milik bersama, saya boleh ngambil dong. Ya enggak. Jadi ada topik-topik tertentu. Ini juga harus paham, ya. Jangan sampai nanti apa yang ada di wihara, ada keyboard, bawa pulang. Nah, wihara kan milik bersama. Apa yang di wihara kan hak saya juga. Saya kan umat Buddha. Ya enggak begitu juga, karena kesepakatannya wihara punya keyboard boleh dipakai, tidak boleh dibawa pulang, apalagi dijual. Ya, sudah ada kesepakatannya. Ini urusan tadi, ada kesepakatan. Kemudian yang ketiga tadi soal apa? Nah, lirik. Ingat loh ya. Memang melirik itu bukan asusila, tapi dari melirik bisa awal dari ya, dari mata turun ke HP. HP dulu kok gampang ke hati. Setelah dilirik, nomor kamu berapa? Chatting. Loh, ada ceritanya. Ada ceritanya. Ini kisah bermula dari reuni. Ya, reuni. Hati-hati tuh, bapak-bapak, ibu-ibu kalau reunian dan tuker nomor HP. Ting, sedang apa? Gelombang pikiran ini naik dan turun. Dari mata turun ke HP. Dari HP mulai PHP. Ya, dikasih harapan-harapan, mulai membandingkan. Rasanya di rumah ini kok kurang menarik. Mulai ya. Jadi kalau awalnya melirik tidak jadi. Ya, tapi kalau lirik-lirikan terus-terusan, ya, ingat tuh ya, dari mata turun ke HP. Telepon-teleponan, WA-WA-an, sering jumpa turun ke hati. Sampai-sampai aku ndak bisa tidur kalau ndak ketemu dia. Apa ada begitu? Ada, Anda masih putu jana kok. Oh Bante, kita ini sudah soulmate, belahan jiwa. Ndak mungkin Bante, kata siapa? Kucing lihat ikan asin kalau masih di dalam stoples. Nah, dia cuma diem. Tapi kalau stoplesnya dibuka, diembat kucing juga. Nah, makanya kita masih putu jana ini belum aman. Jangankan Anda, saya pun juga belum aman. Makanya kadang-kadang saya juga jaim. Bante ada di mana? Ngapain ini orang? Ngapain ini orang nih? Ya, loh ini masih putu jana itu, hati-hati. Ya, Bante sedang di mana? Ngapain Bante? Ngapain dia tanya pertanyaannya begini nih? Ya, langsung blok. Kok sadis Bante? Demi keselamatan. Loh ini kan hati-hati wong putu jana kok. Ya, saya menyadari putu jana itu harus hati-hati. Hati-hati. Ya. Ya hati-hati. Ya. Jadi kalau Bante minta jadwal, oh masih oke. Bante ada pertanyaan. Makanya biasanya saya, kalau Anda yang pernah kenal saya tidak pernah jawab panjang-panjang. Ya, tidak, apa, di mana. Karena kalau kepanjangan, nanti responnya akan panjang. Saya bukan jaim ya, memang cara-cara begitu. Anda jawab tuanya panjang, saya jawab sepatah dua patah kata. Anda yang punya kontak WA saya, jawaban saya paling sedikit. Ya. Sampai ada yang komplain,
Pelit amat Bante. Bante kalau ngomong panjang, kalau jawab WA sedikit. Iya, kalau ketemu ngomongnya panjang, kalau enggak ketemu ngomongnya sedikit. Karena takut demi keselamatan. Jadi tadi soal apa tadi? Melirik tuh. Ya, dari mata bisa turun ke hati dan seterusnya. Ya. Jadi ini baru tanda-tanda. Ya kapan hari juga ada umat Buddha tanya, Bante, berjudi itu kan tidak pelanggaran sila. Ada loh yang tanya yang begitu. Berjudi kan tidak pelanggaran sila. Wong 5 Pancasila Buddhis tidak ada berjudi kok Bante. Tapi saya katakan berjudi adalah awal dari pelanggaran sila. Kalau sudah berjudi, sudah deket-deket dengan pelanggaran sila. Apakah minuman keras, apakah berbohong, apakah asusila, apakah mencuri, bisa terjadi. Bahkan membunuh juga. Ya, jadi tolong ya, seperti apa yang ada di dalam syair Dhammapada, sungguh baik mengendalikan mata, sungguh baik mengendalikan telinga, sungguh baik mengendalikan hidung, sungguh baik mengendalikan lidah, sungguh baik mengendalikan tubuh, termasuk sungguh baik mengendalikan pikiran. Nah, itu ada di syair Dhammapada 360. Kenapa kok Bante tahu? Karena semalam Bante baru bikin artikel. Ya, jadi ibu bapak sekalian, ya berhati-hati ya dari mata itu, ya. Masih ada ya? Yang terakhir Bante. Namo Buddhaya Bante, mohon dijelaskan tentang Sotapana, Anagami, Sekadagami, dan Arahat. Sotapana sudah dapat melenyapkan apa saja dan sebagainya untuk pencapaiannya. Anumodana Bante. Nah, Sotapana itu disebut pemasuk arus. Arus apa yang dimaksud? Adalah arus jalan mulia berunsur 8. Jadi seorang Sotapana, cara hidupnya adalah cara hidup jalan mulia berunsur 8. Makanya Sotapana disebut pemasuk arus. Arusnya adalah jalan mulia berunsur 8. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Orang yang menjalankan jalan mulia berunsur 8 masuk di dalam arus itu disebut sebagai pemasuk arus. Karena dia sudah masuk di dalam arus itu, maka seorang Sotapana menghancurkan 3 belenggu. Sakayaditi, pandangan diri yang kekal, disingkirkan. Silabata paramasa juga telah disingkirkan. Keraguan-raguan juga disingkirkan. Makanya orang yang menyingkirkan 3 belenggu ini disebut Sotapana. Nah, Sakadagami artinya kembali lagi. Kembali lagi itu bisa kembali ke alam manusia, ya, bisa kembali ke alam manusia, dan setelah kembali selesai. Kalau Sotapana maksimal 7. Dan menjadi seorang Sakadagami setelah melenyapkan 3 belenggu awal tadi, melemahkan 2 berikutnya, yaitu Kamacanda dan Biapada. Ini artinya seorang Sakadagami itu sudah mulai belajar meditasi mendalam. Karena Kamacanda dan Biapada itu adalah niwarana, penghambat perkembangan batin. Ya, Kamacanda, Biapada. Ya. Ya, kalau 5 kan Kamacanda, Biapada, Tinamida, Udaka, Kukuca, Wijikica. Nah, itu untuk Sakadagami. Anagami adalah tak kembali. Ya, tak kembali. Kalau tadi Sakadagami kembali lagi. Kalau Anagami maksud saya tak kembali. Artinya apa? Seorang Anagami kalau sudah meninggal tidak mungkin lahir ke alam manusia.
Alamnya alam khusus yang disebut Brahma Sudawasa. Alam Brahma. Kenapa kok lahirnya di alam Brahma? Karena seorang anagami itu telah menghancurkan 5. Sakayaditi, Wicikica, Silabata, Paramasa, Kamacanda, Biapada. Kalau seseorang sudah menghancurkan Kamacanda dan Biapada, artinya orang itu sudah mahir masuk keluar jana. Ya, dan orang yang mahir keluar masuk jana, lahir kembali ya memang di alam Brahma. Ya, makanya seorang anagami setelah hancurnya tubuh jasmani jadi manusia, lahir kembali di alam Brahma. Brahma Sudawasa. Nah, sisanya yang 5 kan 10. Kalau melemahkan 3, melenyapkan 3, melemahkan 2, tadi Sakadagami. Kalau 5 awal dilenyapkan jadi anagami, arahat itu masih, sebelum mencapai arahat, seorang anagami itu menghancurkan 5 sisanya. Apa itu 5 sisanya? Rupa bawa, arupa bawa. Dorongan lahir di alam rupa, dorongan lahir di alam rupa dilenyapkan. Rupa bawa, arupa bawa. Mana kesombongan, udaca kekhawatiran, dan awija. Nah, kalau 5 terakhir ini dilenyapkan, ya, tugas anagami meningkat, ya, sehingga menjadi seorang arahat. Ya. Nah, tugas kita nih yang sekarang nih, ya ini harus dikaitkan dengan kita supaya kita jadi pemasok arus. Ya, supaya kita menjadi pemasok arus, kita harus berjuang, ya. Meluruskan pandangan. Jangan sampai kita menganggap adanya diri yang kekal. Karena Sakayaditi itu adalah pandangan anggapan adanya diri yang kekal. Bagaimana Bante untuk menghilangkan pandangan diri yang kekal ini? Praktek wipasana. Karena wipasana itu objeknya adalah nama rupa. Yang digunakan alatnya adalah anicca, dukkha, anatta. Objeknya adalah nama rupa. Nah, nanti anggapan tentang rupa yang kekal, nama yang kekal itu menjadi terurai. Nah, ini tugasnya, ya. Kemudian Kamacanda, apa tadi? Sakayaditi, keraguan-raguan, Wicikica, ini juga tugas kita. Supaya menghilangkan keraguan-raguan ini, rajin-rajinlah mendengarkan Dhamma. Supaya apa? Anda mantep yang Anda ikuti ini adalah jalan yang benar. Ya. Dan Silabata Paramasa melakukan praktek apapun harus mengerti apa manfaatnya supaya tidak menjadi Silabata Paramasa. Sila itu adalah baik, penahanan diri juga baik. Tapi kalau tidak mengerti manfaatnya akan menjadi sebuah rintangan. Namanya sila, brata, dan paramasa. Sila itu adalah praktek kemoralan. Brata itu penahanan diri. Ya, praktek sila dan penahanan diri yang berlebihan tanpa dimengerti tentang sebab dan akibatnya, ini akan menjadi sebuah rintangan. Ya, makanya kita perlu banyak belajar supaya kita mengerti menjalankan sila itu apa manfaatnya, supaya kita tidak hanya pokoknya. Kenapa kita tidak membunuh makhluk hidup? Pokoknya ya begitu. Nah, kalau Anda hanya mengerti pokoknya saja, tidak akan berkembang. Ya, termasuk sila-sila yang lainnya. Menjalankan 8 sila, tidak makan lewat tengah hari. Harus tahu alasannya kenapa. Sila yang ke-7, Nacagita, Wadita, Wisu, Kadasana, Malaganda, Wilepana, Dharana. Juga harus tahu alasannya kenapa. Ya. Uca sayana, maha sayana. Ya. Tidak menggunakan tempat duduk, tempat tidur yang tinggi dan mewah. Apa alasannya? Anda juga harus tahu. Bukan hanya pokoknya. Supaya apa? Karena ciri khas dari Buddhis ini adalah panya, kebijaksanaan, bukan hanya
pokoknya. Ya, harus ada panyanya. Ini ciri khas Buddhis. Makanya meditasi Buddhis itu ya ada 3. Sati, ya, wirya, dan panya. Atapi, sati, dan sampajana. Ya, kalau disingkat menjadi sati, atapi itu sama dengan wirya. Sampajana itu dengan panya. Ini ciri khas meditasi Buddhis. Ada satinya, ada semangatnya, dan juga ada kebijaksanaannya. Ya, ini ciri khas meditasi Buddhis. Karena di luaran itu banyak meditasi. Jadi ciri khas meditasi Buddhis ada 3. Kalau di dalam Satipatthana disebut di sana atapi sati sampajana. Ya. Atapi sati sampajana. Ya. Atapi itu wirya, semangat. Sati ya sati, ingat apa yang dikerjakan. Sampajana sama dengan panya. Nah, ini ya kita ngomong-ngomong dhamma. Ya. Begitu ya. Sudah selesai. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin kita bisa kembalikan kepada Bante. Apakah ada closing statement untuk menutup Dhammadesana pada malam hari ini? Ya, 2 hal. Yang pertama, berhati-hatilah dengan apa yang Anda pikirkan, yang terus-menerus. Dan yang kedua, jangan lupa meditasi. Karena kalau pesannya banyak-banyak, semakin banyak yang diingatkan, semakin banyak yang ketinggalan. Ya, jadi 2 hal ini diingat, apa yang menjadi kecenderungan pikiran kita. Ya, lebih baik kalau sedang marah isilah pikiran yang bagus. Ya, semoga makhluk bahagia. Kalau hatinya sedang dongkol, sabar. Ya. Kemudian kalau ada kesibukan, makin sibuk Anda, jangan lupa kebutuhan Anda meditasi makin banyak. Semakin sibuk tanpa meditasi, Anda mudah untuk stres. Kalau sudah stres, bukan kebaikan yang berkembang, tapi keburukan-keburukan bisa berkembang. Nah, jadi 2 hal itu. Ya, begitu. Baik, selesailah Dhammadesana dan sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Kami segenap keluarga Wihara Pluit Dharma Sukha dan umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bante Atthadirotera atas waktu dan kesempatannya dalam membabarkan Dharma pada malam hari ini. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri dan bersikap anjali. Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruangan Dhammasala.